Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pemirsa Narasi Dakwah dimanapun Anda berada, yang insya Allah kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini di hari Jumat tanggal 18 Ramadan 1442 Hijriah, kita semuanya masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat sehat jasmani oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa hadir di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga untuk para pemirsa yang ada di rumah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semuanya bisa menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan ini dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita maju satu hari karena besok kami berhalangan, jadi dimajukan hari Jumat pagi. Dan insya Allah hari ini tambah barokah karena selain di bulan Ramadan juga di hari Jumat. Walaupun kemudian mungkin banyak yang tidak tahu. Alhamdulillah kita semuanya diizinkan Allah melangkahkan kaki ke Masjid Al-Furqan ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga setiap langkah kita dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah dan pemirsa, pada pertemuan hari ini insyaallah kita akan membahas judul yang ke-27. Jadi lanjutan dari bab idam. Bab idam kita cukupkan. Bab idam kita selesaikan kemarin. Kemudian insya Allah pada pertemuan ini kita akan lanjutkan ke judul nomor 27, yaitu tentang seputar wudhu Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan makanan. Tentang sifat wudhunya Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan makanan. Sebelum kita bahas kepada bab ya, kepada hadis bab, Bapak Ibu hadirin, di dalam Islam itu segala sesuatu telah tercakup semuanya. Baik itu masalah akidah, masalah muamalah, apapun ada dalam Al-Qur'an dan kemudian dijelaskan secara lebih terperinci di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau panjenengan membaca Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, maka kita akan mendapatkan segala macam tema yang kita butuhkan. Baik itu tentang masalah tauhid, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain, bagaimana kita berniaga, kemudian jihad politik ya. Semuanya ada dalam Al-Quran. Dan kemudian lebih dijelaskan lagi, diperincikan lagi di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Makanya umat Islam ini sebenarnya tidak perlu mengambil contoh, mengambil model kepada sesuatu di luar Islam, karena semuanya dalam Islam ini sudah sempurna hadirin. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Mau keluarga bahagia,
Di dalam Al-Quran ada panduan keluarga bahagia. Mau menjadi seorang pedagang yang sukses, bisnismen yang sukses, di dalam Al-Quran, kemudian dilanjutkan dalam hadis, ada semuanya panduannya untuk itu. Kemudian ingin berpolitik secara baik, ada semuanya dalam Al-Quran, kemudian diperincikan lagi dalam hadis. Ingin menjadi orang yang sehat hidupnya, tidak penyakitan, maka semuanya itu sudah ada tercatat di dalam Al-Quran, kemudian lebih diperinci lagi di dalam hadis. Makanya kemudian kalau kita berbicara tentang syariat, syariat Islam ini syamil. Syamil itu artinya paripurna, sudah sempurna, sudah tidak perlu lagi adanya hal-hal dari sesuatu yang lain, dari syariat yang lain, karena memang Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai nabi akhir zaman, di mana nabi akhir zaman ini mampu untuk menjawab tantangan-tantangan, kebutuhan-kebutuhan zaman. Ada pertanyaan, Al-Quran itu kan cuma 30 juz Pak Ustadz, turunnya 1400 tahun yang lalu. Sementara hari ini keadaan sudah berubah, kondisi sudah berbeda. Bagaimana Al-Quran mampu menjawab tantangan zaman? Maka kemudian Al-Quran ini secara tekstual, secara tulisan itu tetap tidak ada yang berubah dari zaman Nabi sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Tetapi kemudian ada ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang mengembangkan, yang menginterpretasikan, yang meluaskan, melebarkan pemahaman dari teks yang tetap itu. Tetapi mohon maaf, perlu diingat hadirin, tafsir itu bukan ilmu sembarangan. Bukan berdasarkan hawa nafsu orang-orang yang menafsirkan Al-Quran. Tetapi dalam pelajaran tafsir itu ada kaidah-kaidah. Satu contohnya, harus menafsirkan Al-Quran dengan ayat yang lain supaya tidak keluar jalur. Kalau memang tidak didapatkan di ayat yang lain, maka Al-Quran ini ditafsirkan dengan qauli Rasulullah SAW, dengan perkataan Nabi Muhammad SAW. Namanya tafsir bil ma'thur, baik itu tafsir dengan Quran maupun Quran dengan sunnah. Atau kemudian ketika di dalam sunnah tidak dijelaskan secara rinci, maka kemudian para ulama yang berkompeten, yang memang mampu dalam bidang itu, menafsirkan sesuai dengan kemampuan mereka radhiyallahu taala anhum, rahimahullahu taala anhum ajmain, disesuaikan dengan konteks yang ada pada hari itu. Contoh Ibnu Katsir menafsirkan Al-Quran di sekitar tahun 700-an Hijriah. Beliau menafsirkan Al-Quran ke dalam sekian jilid itu. Tetapi perlu diingat bahwa Ibnu Katsir memiliki kemampuan untuk menafsirkan Al-Quran, hadirin. Ada beberapa persyaratan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abduh untuk seseorang itu boleh menjadi penafsir Al-Quran. Dia harus memahami ayat-ayatul ahkam, kemudian hikmatut tasyri', kemudian balaghah, kemudian nahwu, shorof, ya. Kemudian dia memahami sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, dan sebagainya, baru dia boleh menjadi penafsir Al-Quran. Ketika seseorang menafsirkan Al-Quran, tidak boleh keluar dari konteks dan jalur yang telah digariskan dalam syariat. Nah, makanya kalau ada orang sekarang datang belakangan, kemudian tahu-tahu menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka harus berhati-hati. Taib. Di dalam Islam itu ada syariat wudu, hadirin dan pemirsa yang dimuliakan Allah. Makanya kemudian disampaikan dalam bab 27 ini, qala muallif rahimahullah taala, berkata penulis kitab Syekh At-Tirmidzi atau Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau, babu ma jaa fi sifati wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda ta'am. Bab ini menerangkan tentang bagaimana wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan makanan. Tayyib. Jadi perlu kita bedakan antara wudu sholat dengan wudu ketika makan. Nah, Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan tentang masalah wudunya Nabi ketika menghadapi makanan, apakah wudu seperti akan sholat atau wudu yang lain? Nah, kalau berbicara tentang wudu ini luar biasa sekali. Banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang wudu, ya.
tentang wudu, khususnya ketika akan berangkat sholat. Taib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dihasankan oleh Imam Al-Albani, "Man tawadda'a fi baitihi fa ahsanal wudu thumma atal masjid fa huwa zairullah." Barang siapa yang berwudu dari rumahnya, ingat loh nggih, ada clue di sini. Man tawadda'a fi baitihi, siapa yang berwudu dari rumahnya. Jadi berwudu itu dari rumah. Fa ahsanal wudu'a, maka kemudian dia memperbaiki wudunya, wudunya baik, memenuhi hak-hak setiap anggota yang dia basahi. Tsumma atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid. Jadi wudu dari rumah kemudian datang kemana? Ke masjid. Fahuwa zairullah, maka dia statusnya adalah tamunya Allah. Jadi siapa yang wudu dari rumah datang ke masjid, maka dia statusnya apa? Tamunya Allah. Wa haqqullah 'alal muzawwar, ya 'alal muzawwir, dan haqqun 'alal muzawwar, dan wajib atas orang yang didayoi, kalau bahasa Jawanya itu. Wajib kanggone wong-wong sing didayoi ayyukrima zair, untuk menghormati tamunya. Berarti syaratnya untuk menjadi tamu Allah yang dihormati Allah itu adalah datang ke masjid dan dia wudunya dari rumah. Jenengan tadi wudunya di mana? Di sini atau di rumah? Alhamdulillah, di rumah. Makanya tidak terdengar suara krecek-krecek ya, karena wudunya dari rumah. Kemudian ada yang bertanya, buat apa Pak Ustadz midoah yang ada di masjid itu? Ya untuk itu, yang nunggu-nunggu masjid itu. Atau kemudian ketika jenengan dalam perjalanan kemudian batal, berhadas, maka tidak mungkin untuk balik ke rumah lagi, maka sampai masjid berwudu. Jadi siapa yang ingin dianggap sebagai tamunya Allah yang dihormati oleh Allah, maka dia persyaratannya harus wudu dari rumahnya. Jadi wudunya di mana? Di rumah. Kemudian hadis yang lain, man tawadda'a lis-salati fa asbaghal wudu, siapa yang berwudu kemudian dia salat, berwudu dari rumah kemudian dia salat, fa asbaghal wudu, maka kemudian dia sempurnakan wudunya, summa masya ila salatil maktubah, kemudian dia dari rumah pergi ke masjid untuk melaksanakan salat maktubah. Salat maktubah niku nggih zuhur, asar, maghrib, isya. Fa shallaha ma'an nas, kemudian dia salat bersama manusia yang lain dengan jamaah yang lain. Au ma'al jamaah, atau dengan jamaah fil masjid. Ghafarallahu lahu dzunubahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Syaratnya apa mau? Wudu dari rumah, kemudian melangkahkan kaki atau naik apapun lah ke masjid, sholat berjamaah dengan teman-teman yang lain, maka Allah akan mengampuni apa? Dosanya. Berarti insya Allah pagi hari ini dosa panjenengan sedaya diapura dening Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa apa? Dosa kecil. Dosa apa? Dosa kecil. Dosa kecil itu dosa-dosa yang tidak masuk hukumannya dalam Al-Quran. Jadi dalam Islam itu ada dosa kecil dan ada dosa besar. Dosa kecil, dosa besar itu Bapak Ibu seperti zina, membunuh, mencuri, minum minuman keras, itu dosa besar. Sementara dosa kecil itu nggih suudon, ngoten-ngoten niku lah. Nyolong serandal. Nek nyolong serandal dibalekne insyaallah dosane cilik nggih. Tapi nek kulino ya suwi-suwi dadi dosa besar. Nah, jadi yang diampuni oleh Allah ketika kita berwudu dari rumah kemudian datang ke masjid untuk sholat jamaah, itu diampuni dosa-dosa kecil kita. Dan mohon maaf, kita tidak boleh meremehkan dosa kecil. Kata para ulama, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau terus-terusan dilakoni. Oke? Jadi kadang-kadang kita ini meremehkan dosa kecil Bapak Ibu. Dosa cilik, alah cilik aib paling dosane cilik. Tapi kata para ulama, tidak ada dosa kecil kalau itu dilakukan terus. Umpamanya ada yang hobinya itu melihat perempuan cantik. Hobinya melihat perempuan. Niki bapak napa ibu biasanya? Ya bapak lah melihat perempuan kok.
Atau ada yang hobinya melihat laki-laki ganteng. Dosa kecil ini Pak Ustadz. Iya, dosa kecil. Tapi kalau dilakukan terus-terusan, maka tidak ada dosa kecil. Menjadi dosa melumpuk, Pak. Jadi kata para ulama, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus. Wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau dia selalu hantam dengan istighfar. Ketika orang berbuat dosa besar, maka ketika dia kemudian beristighfar, bertobat, maka tidak ada baginya dosa besar. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seseorang yang berbuat dosa besar, ya, orang-orang yang berbuat dosa besar, ketika dia kemudian masih meyakini bahwa dosa besar itu adalah dosa, maka iman itu tidak lepas dari dirinya. Tapi kalau ada orang yang berbuat dosa besar terus dengan dia mengatakan Allah mandak ngene, maka ini iman akan lepas dari dirinya. Contoh, ada orang berzina. Ada orang berzina sambil mengatakan, sebenarnya saya itu juga tahu kalau zina itu dosa. Dosanya dicambuk ping 100, kalau sudah menikah dirajam sampai, tapi saya belum kuat menahan itu. Loh ngono kuwi. Dia tahu bahwa zina itu tapi ngelakoni karena mungkin enggak kuat menahan syahwat. Karena mungkin dia hidup di lingkungan yang sangat kondusif ya untuk berzina. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya dia berzina dengan tahu dan yakin bahwa zina itu itu iman tidak lepas dari dirinya. Ya dosa gede ngoten. Kemudian dia bisa bertobat. Berarti penak men, ya ora penak, dosanya gede Pak. Tapi kalau ada orang yang mengatakan, ya pisan-pisan ra apa-apa lah. Ya, jajal neraka dilut ra apa-apa. Akhirnya berzina, maka pada saat itu iman lepas dari dia. Sama dengan orang mencuri. Orang mencuri itu kalau dia tahu bahwa wah, aku yang ngerti saja nih. Wasariqatu faqtu aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan dipotong. Ya ngerti, tapi butuh banget kepepet untuk apa? Nyaur utang. Jadi nyaur utang karo nyolong. Akhirnya dia mencuri dengan meyakini bahwa mencuri itu masih dosa. Imannya masih ada, tapi dia berdosa besar. Tapi kalau ada orang yang mengatakan, yo nyolong didik-didik rapo, nyolong tipis-tipis lah. Nah, dia mengambil tanpa dia meyakini bahwa dosa mencuri itu dosa, maka iman telah lepas dari dirinya. Kalau dia mati dalam keadaan mencuri, iman lepas dari dirinya, maka neraka selama-lamanya. Kalau ada orang mencuri mati, sementara dia masih yakin bahwa mencuri itu dosa, ya mlebu neraka. Tapi sampai ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Tapi jenengan ndak usah jajal, ndak usah cita-cita, yo paling lek mlebu sedina ya ora apa. Oh ndak, berat masuk sehari itu pun. Ndak usah coba-coba, ndak usah punya cita-cita. Kayaknya langsung mlebu surga itu ndak ada tantangannya kayaknya. Oh ndak usah mencari tantangan dengan neraka hadirin. Ya Allah, kita ndak ada yang kuat dengan neraka. Doa kita, cita-cita kita masuk neraka langsung. Syukur-syukur kalau tanpa syaratnya mati syahid. Nggih, tanpa hisab mati syahid. Nah, sing penting ora mati sangit nggih. Heeh, Ternyata sholat berjamaah ke masjid yang didahului dengan wudhu dari rumah itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Resik dosane. Makanya as-sholatu ila sholat. Sholat dari sholat satu ke sholat yang lain itu mukaffiratun lidzunub, menghapuskan dosa. Sholat berjamaah di masjid itu menghapuskan dosa. Kita lanjut. Idza kharajta ilal masjid li ada'i sholat ma'al muslimin fa anta fi sholatin hatta tarji ila baitika. Masya Allah. Ketika Anda keluar dari rumah, tentunya dengan berwudu dulu dari rumah, ke masjid sholat bersama orang-orang muslim, fa anta fi sholati hatta yarji, maka pahala kita mulai dari keluar rumah sampai pulang lagi ke rumah pahala sholat. Jadi hitungan kita sholat di masjid ini pahalanya bukan hanya ketika sholat, tapi semenjak kita keluar dari rumah. Jadi semenjak kita buka pintu rumah, nyetater motor, ngegas motor, sampai sini, sampai pulang ke rumah lagi, itu pahalanya sholat terus Pak. Tekondalan tengah-tengah ini pahala Makanya
Ketika ada orang sholat mau sholat terus ndak sido, dalam artian maaf, ketika dia mau sholat maaf, semoga Allah melindungi kita, kecelakaan, kecelakaan, meninggal dunia dalam keadaan perjalanan ke masjid, maka hitungannya seperti hitungan yang orang sholat. Kayak orang naik haji itulah hadirin, naik haji baru sampai Madinah, belum sampai Mekah, belum mengerjakan faridatul hajj, belum mengerjakan wukuf, belum mengerjakan tawaf dan sebagainya, belum jamarot, belum syai dan sebagainya, tapi sudah meninggal baru sampai Madinah, maka faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya telah sempurna hadirin. Pahalanya sempurna. Jenengan mau berangkat ngaji, kok ternyata sampai tengah jalan kok enek sing awe-awe, rene lho yu, nyanti iki lho enek promo hijab. Jadi rencana dari rumah berangkat ngaji ternyata malah menggok neng toko jilbab, pahalane pahala kok pahala jilbab, pahala ngaji, tapi aja diniati ya muga-muga neng dalan ku enek sing ngawe-ngawe lah, enek promo jilbab, akhirnya rasito beda dengan diniati. Niat kita adalah bismillah, nawaitu saya akan ke masjid untuk sholat jamaah, tapi ternyata sampai tengah jalan ban bocor, bannya bocor. Akhirnya kan jamaah entek bukan hanya telat pak, balik neh ke rumah, akhirnya sholat sendiri di rumah. Hitungan anda hitungan jamaah, walaupun panjenengan tidak sempat ikut sholat jamaah. Wah enake ngoten niku lho. Maka kalau ada jamaah haji maaf yang meninggal di pesawat belum sampai Mekah sudah meninggal, itu hitungannya sudah pahala haji hadirin. Sama jenengan sampai masjid sini semangat 45 dari rumah, tadi makan kurma sampai 10 butir supaya nanti saya tidak ngantuk ketika ngaji, sampai masjid karena lungguhnya di pojokan petengan pisan, akhirnya bangun-bangun jam 6 setelah selesai pengajian, pahalanya pahala tapi yo beda karo sing melek-melek beda, masya Allah. Taib. Jadi dia itu pahala sholat itu bukan menunggu dia sholat, enggak, tapi setiap langkah dia mulai dari rumah sampai masjid itu sudah pahala sholat. Di masjid pahala sholat, sampai pulang ke rumah pahala sholat. Kemudian dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, inna ahadakum idza tawadda'a fa ahsana wa atal masjid la yuridu illa shalah lam yakhtu khutwatan illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa khutta anhu khati'ah hatta yadkhulal masjid. Masyaallah. Bapak Ibu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna ahadakum, sesungguhnya apabila ada salah satu atau seseorang dari kalian tawaddo'a, dia berwudu, fa ahsana, kemudian dia memperbaiki wudu itu dari rumahnya, kemudian wa atal masjid, dia datang ke masjid, la yuridu illa salat, niatnya memang untuk salat, bukan untuk dodolan, bukan untuk apa-apa, tapi untuk salat. Lam yakhtu khutwatan, tidaklah dia melangkahkan kakinya, setiap langkah kakinya, illa rafa'ahu Allahu biha darajah, setiap langkah kaki itu Allah akan angkat satu derajat. Setiap satu langkah Allah angkat satu derajat. Yang penting niatin apa wau badhe salat. Bukan untuk curhat, nggih, untuk apa? Salat. Setiap satu langkah Allah angkat satu derajat. Kemudian wa hutta anhu khati'ah, Allah akan hapuskan di setiap langkahnya satu kesalahan. Jadi jenengan tinggal ngitung mawon, dari rumah sampai sini berapa langkah dia? Nggih, berapa langkah? Berapa langkah, Pak? Mboten ngelangkah Pak Ustaz, ngegas kula. Lek ngegas ini berarti banmu munyer ping piro? Oh, banyak sekali. Syukur-syukur kalau memang kesini jalan, wah luar biasa. Ya, dari Tugu jalan ya. Kata Pak Mujiono insyaallah, pahalanya besar sekali, luar biasa. Ustaz, rumah saya dekat dari masjid, saya jalan. Nanti pulang dari sini hitung ya, Mas, dihitung nanti berapa sampai rumah itu. Oh ternyata 100 langkah Pak Ustaz, berarti 100 derajat diangkat, 100 kesalahan dihapus. Jadi modal mek moro nyang masjid, masya Allah. Nah syukur-syukur muter alun-alun ya.
sambil mencari udara segar gitu. Masya Allah. Kemudian hati-hati Bapak Ibu, wudhu ini memang harus dilaksanakan dengan sempurna betul ya. Kalau kita berbicara kemarin di pertemuan yang lalu, seorang istri itu bisa menjadi cantik dengan bedak yang mahal. Sebenarnya bukan apa-apa maksud saya, supaya suami-suami mau bekerja. Kalau saya bilang istri-istri Anda akan menjadi cantik karena wudhu Anda, halah bojomu ra gelem nyambut gawe. Lho Pak, halah awakmu karo wudhu tok wis ayu wisan. Betul, tapi memang wudhu itu mencerahkan wajah. Ibu-ibu, okay, kalau Anda mempertahankan wudhu Anda, maka insya Allah wajah Anda akan bersinar meromong. Buktinya sekarang ini kelihatan sulap wajah jenengan karena lampu ini juga ini. Ya Allah. Kalau memang kosmetik itu biasanya memang jangka panjang wonten imbas, ada efek sampingnya Bapak Ibu. Makanya kemudian kalau milih kosmetik yang sehat. Tapi yakinlah bahwa dengan air wudhu itu sudah cukup sebenarnya menjadikan istri-istri kita ini wajahnya glowing. Tapi kemarin saya mengucapkan seperti itu karena motivasi untuk bapak ini supaya mau apa? Nyambut gawe ngoten maksudku loh. Supaya mau bekerja. Kadang-kadang ada orang tidak mau bekerja itu alasannya, Pak, wedak entek lho Pak, kok randang golek duit. Alah, kata Pak Ustadz kan wudhu saja udah cantik. Udah wis wudhu kok ora rasa wedakan. Nah, artinya apa? Ketika kita mempertahankan istiqomah dalam wudhu kita, maka insya Allah tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak pun juga wajahnya akan terlihat cerah, terlihat terang, insya Allah. Jangan bedanya antara orang yang sholat, orang yang wudhu dan orang yang tidak berwudhu. Orang yang tidak berwudhu itu biasanya wajahnya gimana Bapak Ibu? Burak. Ada yang bilang kulu-kulu. Ya betul. Maka insya Allah dengan mempertahankan wudhu kita, Allah akan menjaga kejernihan, kecerahan dari wajah kita. Meskipun tidak pakai apa neh gawe wadah, ngoten nggih. Semoga ini bisa dipahami oleh kita semua, terutama ibu-ibu. Jadi kenapa kami sampaikan kemarin bahwa seorang suami itu memberikan fasilitas kepada istrinya, karena memang kewajiban suami ini memberikan itu kepada istrinya, tentunya semampunya. Kita lanjutkan hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bab nomor 27, Babu majaa fi sifati wudu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam indat ta'am. Sifat wuduknya Nabi ketika berhadapan dengan makanan. Syekh Abdul Razak berkata, aqadal musannif hadhi tarjamah. Jadi penulis buku Imam At-Tirmidzi menuliskan tentang bab ini libayani hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghuslil yadaini, untuk menjelaskan tentang petunjuk Nabi dalam bab mencuci kedua tangan sebelum atau ketika berhadapan dengan makanan. Hadirin Bapak Ibu dan pemirsa, dikatakan dalam buku ini wal wudu'u lahu itlaqani. Wudu itu memiliki dua makna. Jadi wudu itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah makna lughawi. Makna apa? Lughawi. Dan yang kedua adalah makna syar'i. Jadi dalam wudu di sini, di dalam bab ini sebenarnya ada dua makna. Yang pertama lughawi dan yang kedua adalah syar'i. Tayyib. Yang pertama disebut dengan wudu makna lughawi itu adalah yuqsadu bihi huslul kafaini. Maksudnya adalah mencuci kedua telapak tangan, wa tangdhifuhuma, dan membersihkan keduanya, mimma qad ya'liku au yu'alliku au yu'allaku fihi ma min wuskhin, mencuci dari segala kotoran yang nempel ya di dalam atau di telapak tangan itu atau debu yang menempel. Nah, maka para ahli ilmu, para ulama menganjurkan mencuci tangan ini adalah baik itu sebelum makan maupun sesudah makan, dan ini nanti akan diterangkan di dalam hadis bab ya, di dalam hadis bab. Nah, wa minhum man la, tapi juga ada yang mengatakan enggak usah mencuci tangan sebelum makan maupun sesudah makan. Jadi ulama berbeda pendapat di sini. Satu, ada yang menganjurkan mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan,
Dan yang kedua, ada yang tidak menganjurkan, bahkan memakruhkan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Jadi yang satu ini menganjurkan, yang satu memakruhkan. Itu adalah makna lughawi. Napa makna lughawinya wudu tadi apa? Mencuci kedua tangan. Yang kedua, makna syar'inya, makna secara syar'inya adalah yuqsadu bihi ta'abbud. Yang dimaksud dengan wudu secara makna syar'i itu adalah wudu yang diniatkan untuk beribadah kepada Allah dengan membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki, ya. Dan ini semuanya oleh para ulama la yulzamu min ajlil akli. Ini tidak diwajibkan ketika akan makan. Jadi para ulama memang bersepakat bahwa sing jenenge wudu membasuh wajah seperti wudu kita sebelum sholat tadi hanya dilakukan untuk sholat. Sementara untuk makan tidak diwajibkan. Nah, hadis nomor 185 kita mulai nggih. Haddatsana Ahmad bin Mani'in qala haddatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyub an Ibni Abi Mulaikah an Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja minal khala' fakuriba ilaihi ta'am faqalu ala na'tika bi wudu qala innama umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah. Bapak Ibu, ada dua hal. Ada kata wadu, ada kata wudu. Ada wadu, ada wudu. Jangan salah. Wadu dengan wudu itu berbeda. Kalau di hadis ini dikatakan wadu dan wudu. Ala na'tika bi wudu. Nah, kemudian Rasulullah bersabda innama umirtu bil wudu. Napa bedanya antara wadu dengan wudu? Wadu itu ma yatawaddau bihi, air. Jadi wadu itu artinya apa? Air yang digunakan untuk berwudu. Sedangkan wudu artinya adalah aktivitas wudu itu sendiri. Saya ulangi, wadu itu airnya, sedangkan wudu aktivitas berwudu. Contoh yang lain. Sahur niku napa artine? Sahur napa artine? Dalem? Sahur artinya apa? Lek suhur makanan ya. Sahur makan, lek suhur makanan. Tayyib, ngeten nggih Bapak Ibu. Sahur itu makanan yang dimakan ketika sahur. Berarti jenengan kalau bangun tidur mencari makanan yang mau dimakan, berarti di mana sahur. Niki wau sahur ndamel napa? Ndamel blendrang kacang. Nah, berarti Bu sauren di, berarti jenengan mencari makanan. Tapi aktivitas jenengan sahur itu namanya suhur. Aku sedang suhur. Bukan aku sedang sahur, tapi aku sedang suhur. Suhur tadi apa hadirin? Aktivitas makan sahur. Lek makanannya namanya apa? Sahur. Jadi lek enek wong bengok-bengok ning masjid sahur berarti gitu. Maem ngono, Pak. Makan ngoten asline niku. Aslinya sebenarnya adalah suhur. Suhur artinya aktivitas makan sahur. Tapi sekarang sudah mulai ndak ada ya sing mengingatkan di toak-toak masjid. Kalau zaman kita kecil dulu kan setiap mau imsak, mau subuh gitu kan Bapak Ibu wekdalipun jam 3 luwih seprapat. Imsakipun nah nggih. Jam sak menten monggo ibu-ibu ingkang jangane dereng dinget enggal-enggal dinget nggih to. Ingkang reyeke dereng digoreng enggal-enggal ngempakne kompor, ngempakne luweng. Nah ini namanya suhur. Suhur itu artinya makan, artinya aktivitas makan sahur. Tapi kalau sahur itu apa artinya? Sama dengan wudu adalah aktivitas wudu, tapi kalau wadu apa? Airnya. Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ibnu Abbas satu ketika kharaja minal khala. Rasulullah keluar dari khala. Khala itu artinya tempat kosong. Hadirin Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah, zaman Nabi itu zaman dulu
itu kalau maaf buang air besar, kemudian buang air kecil itu rata-rata adalah karena tidak ada air yang mengalir, belum ada toilet seperti hari ini, itu di tempat kosong alias di tanah, tapi yang kosong. Makanya kemudian di dalam fikih itu dikatakan tidak boleh buang air besar dan air kecil di leng. Napa leng? Rong. Oke, Rasulullah kan pernah menyampaikan itu, jangan buang air kecil di karena apa? Karena siapa tahu di dalam lubang itu ada semut yang sedang musyawarah RT. Coba bayangkan, enek semut sedang diskusi masalah kehidupan persemutan. Ujug-ujug enek banjir bandang. Apa iki kok ambune ora penak pisan iki. Jangan. Ya, jadi kalau sik mending lek semut, lek ulo. Kiter mangke jenengan. Ya. Jadi memang tidak boleh. Atau tidak boleh buang air kecil fima irrokit, di air yang mambek. Di air yang mambek. Buang air besar, buang air kecil tidak boleh di air yang mandek. Ya. Kemudian juga dalam adab buang air besar itu tidak boleh buang air besar menghadap dan membelakangi kiblat. Ayo, wis ini jenengan madhep teng pundi? Alhamdulillah, madhep ngidul Pak Ustaz. Ya, madhep ngalor ya, lek kadung madhep ngulon napa kudu dibongkar Pak Ustaz? Karena zaman dulu yang namanya khola itu tidak ada sekatnya Pak. Dulu los. Iya, los Pak. Jadi yang namanya buang air besar, buang air kecil dulu itu yang penting ndelek tanpa ada tembok seperti di tempat kita. Maka ulama mutaakhirin berpendapat kalau memang itu tersekat oleh tembok, tersekat oleh pembatas seperti tembok dan sebagainya, maka tidak mengapa hadap klosetnya itu menghadap ke kiblat. Tapi kami sarankan yang belum, kalau bisa jangan menghadapkan kloset kita itu ke kiblat atau membelakanginya. Berarti kemana? Ada 2 pilihan atau ada 4 pilihan. Ngalor ngidul, serong rodok ngetan, serong rodok ngalor. Jadi yang penting tidak menghadap kiblat. Kemudian juga adab buang air kecil itu tidak boleh ngomong. Apa nih nyanyi-nyanyi? Apa nih jagongan? Nah, ini biasanya anak-anak pondok ini. Jadi kalau buang air besar itu jagongan. Piye? Ini handuke yo. Sabune uncal-uncalan sabun. Begitu kalau bisa di pesantren itu Pak. Dan itu tidak boleh, apalagi nyanyi-nyanyi. Olah vokal di kamar mandi, ya Allah, tidak boleh. Bahkan Rasulullah SAW melarang kita ketika Anda masuk kamar mandi jangan bersuara kecuali darurat, kecuali ada orang yang sedang, ada orang buta berjalan di depannya ada jurang. Kuwi aja meneng ae. Kan tidak boleh ngomong. Tak sawang ae lah, nyemplung akhirnya wong kuwi. Nah, ini tidak boleh. Atau ada binatang buas, oh ya awas, itu boleh. Jadi ngomong di dalam toilet kamar mandi itu hanya dalam kondisi apa Bapak Ibu? Darurat. Kalau ada anak-anak kita atau siapapun yang berbicara di toilet di kamar mandi, ingatkan, jangan berbicara. Ya. Kemudian yang termasuk dari adab buang air besar atau air kecil, nggih nyun sewu. Kalau buang air kecil itu sambil jongkok atau duduk. Jangan sampai, nah, biasanya bapak apa ibu nih? Bapak Pak katanya. Makanya kenapa orang-orang kang-kang pondok itu kalau bepergian jauh mesti pakai sarung. Kenapa? Seret, enak. Kalau jenengan pakai celana kan ribet. Yuh, dadak. Nah, ribet. Akhirnya apa? Wes langsung cincing nih sak dengkul. Hati-hati loh, percikan air kencing ini munggahe niku bisa 1 meter loh. Apalagi kalau bareng ngempet tenanan. Nggih napa Pak? Apa nih kok perjalanan saurunge sahur kemudian berhentinya jam 6. Wow, bisa-bisa 2 meter itu naik ke atas itu Bapak Ibu. Ya. Makanya yang selamat itu bangga ibu-ibu nggih Bu. Loh, nanti banyak orang Islam itu yang tidak selamat gara-gara air kencing. Rasulullah lewat di sebuah makam, kemudian beliau berkata kepada sahabatnya, ini di sini ada orang-orang yang diazab. Kemudian para sahabat bertanya, apakah mereka diazab karena dosa besar ya Rasulullah? Enggak.
Mereka itu diazab bukan karena dosa besar, tetapi mereka diazab itu karena dosa yang remeh menurut mereka. Apa itu? Yang pertama, mereka yamshi bin namimah, mereka itu suka adu-adu. Yang nomor loro, mereka tidak bisa menjaga kesucian dari percikan air kencingnya. Ngomong sing selamat mangga ibu-ibu nggih Bu nggih. Bapak-bapak hati-hati. Apalagi ketika perjalanan, makanya alhamdulillah di Al-Furqan, di toiletnya Al-Furqan ini ditulis. Piye tulisannya itu? Hati-hati. Makanya perlu di toilet-toilet kita itu ditulis hati-hati dengan percikan air kencing Bapak Ibu. Makanya yang enak itu pakai sarung itu. Insya Allah nanti ya duduk lah itu. Tapi kalau pakai celana tidak mau kangelan ya sudah akhirnya berdiri. Hati-hati betul dengan duduk. Ya. Dalam ilmu medis juga mungkin ada kemanfaatan ketika kita buang air kecil sambil duduk. Satu ketika Rasulullah SAW keluar dari kholak, dari toilet, dari tempat buang air besar. Fakuriba ilaihi ta'amun, didekatkan kepada Nabi SAW makanan. Faqalu, maka para sahabat berkata kepada Rasulullah, alla na'tika biwadu'in ya Rasulullah, tidakkah kami memberikan kepadamu air untuk berwudu wahai Nabi? Maksudnya ya Nabi, jenengan itu kan nembe saking buang air, kemudian mau makan, apa ndak wudu dulu? Ngoten maksudnya niku. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, innama umirtu bil wudu'i, sesungguhnya aku diperintahkan untuk berwudu idza qumtu ila shalah. Sesungguhnya diwajibkan kepadaku berwudu itu ketika aku akan sholat. Artinya apa? Lek ora arep sholat ya ora wajib wudu. Maksudnya apa Bapak Ibu jawaban ini? Kalau mau makan tidak perlu wudu. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya wudu itu adalah aktivitas untuk mengerjakan sholat. Makanya ada sebagian ulama yang berpendapat maca Quran juga tidak perlu wudu karena mengambil hadis ini. Tetapi insya Allah mayoritas ulama berpendapat ketika kita akan membaca Al-Quran maka harus berwudu. Kalau batal taruh Qurannya kemudian wudu. Yang paling parah itu kalau maca Quran sambil kentut. Hati-hati loh nggih. Maca Quran semangat arep khataman 3 juz karena kemarin tidak pernah baca Al-Quran, akhirnya saking teriak-teriak ngedene akhirnya mak daud. Selesaikan baca Qurannya kemudian maksudnya tutup Qurannya kemudian berwudu. Usahakan membaca Al-Quran dalam kondisi yang suci dan berwudu Bapak Ibu. Apa kita tidak malu di hadapan firman Allah Subhanahu wa taala sementara kita dalam keadaan berhadas. Baik. Wa qaluhu, dikatakan Syekh Abdul Razak, alla na'tika biwudu. Maksudnya apakah kami perlu membawakan air wudu untuk berwudu wahai Rasulullah? Huwal ma'ul ladzi yatawadda. Apa kata Rasulullah? Inna ma umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk berwudu ketika aku akan sholat. Sementara ketika akan makan maka tidak wajib atasku berwudu. Sampai di sini kita paham bahwa ketika Rasulullah akan makan tidak berwudu. Baik. 186. Haddatsana Sa'id bin Abdurrahman Al-Mahzumi qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Sa'id bin Al-Khuwairis an Ibni Abbas qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ghaid fa utiya bi ta'am faqila lahu ala tatawadda faqala usalli fa atawadda. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW keluar dari ghaid. Ghaid itu sama dengan kholak, tempat buang air. Kemudian Rasulullah diberikan makanan, dihadiahkan makanan. Faqila, kemudian Rasulullah dikatakan kepadanya, alla tatawadda, tidakkah engkau berwudu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, a usolli fa atawadda, apakah aku akan sholat sehingga aku harus berwudu? Artinya apa? Sekali lagi diterangkan dalam hadis ini, untuk makan tidak perlu berwudu. Hadis nomor 187. Haddatsana Yahya bin Musa qala haddatsana Abdullah bin Umair qala haddatsana Qais bin Rabi haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abdul Karim Al-Jurjani an Qais bin Rabi an Abi Hashim an Zadan an Salman. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi niki adalah sahabat yang berasal dari Persia hadirin. Orangnya orang Persia, wong Iran. Ganteng. Dan Salman ini termasuk sahabat sing pinter banget. Kenapa pinter banget?
Karena Salman Al-Farisi dia ini memahami perbandingan agama. Dulunya agamanya napa lek wonten Persia niku? Majusi, penyembah napa? Api. Dia belajar agama Persia, dia tahu Persia agama Majusi seperti apa. Kemudian sampai Madinah belajar Yahudi, belajar Nasrani, termasuk kemudian menjadi sahabat kesayangan Nabi dengan belajar Islam. Maka Salman ini termasuk sahabat yang paling pinter, salah satu sahabat yang paling pinter, ahli filsafat, ahli perbandingan agama. Makanya kemudian Salman Al-Farisi ini oleh Rasulullah SAW didoakan sebagai orang yang diberkahi ilmunya dan diberkahi umurnya. Wah, bejo banget lek sampai didongakne Rasulullah. Napa dongane? Allahumma barik fi ilmihi wa barik fi umrihi. Ya Allah, berkahilah ilmunya Salman dan berkahilah umurnya Salman. Saking berkah Bapak Ibu ilmune niku, maka kemudian dia menjadi sahabat yang mempunyai banyak murid. Umurnya didongakne, umurnya Salman itu sampai mi'ataini wa khamsina sanah, 250 tahun. Jenengan kalau pengen dawa umure njaluk donga. Teng sinten Pak Ustaz? Ya yang sapa lah ya. Ya kepada orang soleh lah. Tolong doakan kami agar apa? Panjang umur. Apa boleh minta doa panjang umur? Boleh. Karena orang yang paling bagus itu baik itu adalah mantola umurhu wa hasun amalu. Orang yang paling panjang umurnya bagus amal perbuatannya. Baik. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, qara'tu fit Taurat, ya Rasul, saya pernah membaca kitab Taurat. Jadi Salman Al-Farisi ini pernah membaca kitab apa? Taurat, karena memang senengan itu perbandingan agama beliau, membaca Taurat, membaca Injil. Kemudian anna barakata ta'am al-wudu' ba'dahu, dikatakan dalam kitab Taurat itu bahwa keberkahan makanan itu adalah mencuci atau wudu sesudah makan. Jadi saya mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi, saya pernah membaca dalam kitab Taurat bahwa keberkahan makanan itu ada pada wudu setelah makan. Hadirin, di sini diterangkan bahwa Salman Al-Farisi ini membaca kitab Taurat. Pertanyaannya, bagaimana hukum seorang muslim membaca kitab selain Al-Quran? Contoh, seorang muslim membaca kitab Taurat, seorang muslim membaca kitab Injil, apakah boleh hukumnya? Maka kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan bahwasanya la yahillu lahu an-nadhru fit Taurah wala fil Injil. Seorang muslim itu haram hukumnya membaca Taurat dan membaca Injil. Wala fi ghairihima minal kutub al-mansukhah, dan selain itu dari kitab-kitab yang dinasah oleh Al-Qur'an. Artinya seorang muslim itu tidak boleh, tidak diperkenankan untuk membaca kitab Taurat dan kitab Injil, hadirin. Ya. Karena di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dikatakan, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabin asabahu min ba'di ahlul kitab. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kitab dari ahlul kitab, kitab Taurat atau kitab Injil. Kemudian dibacakan kepada Nabi, faqara ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ghadiba, Nabi marah ketika ada kitab Injil dibacakan, Nabi marah, Pak. Bu. Ya. Amutahawwikuna fiha yabnal Khattab. Walladzina, apakah kamu ini ingin mencoba-coba, artinya kamu ini meremehkan perkara besar wahai Umar bin Khattab. Walladzi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha bayda naqiyah la tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bih aw bibatil fatusaddiqu bih walladzi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'u illa ayabtaghi. Artinya apa? Tidak boleh seorang muslim itu membaca kitab Taurat dan kitab Injil kecuali nggih Bapak Ibu, al-alim ar-rasikh idza iktadul maqam an-nadhr fiha min ajli raddi syubhat. Kecuali memang orang itu adalah orang alim, orang yang memang mendalam ilmunya, memang dia spesialis dalam bidang perbandingan agama dalam rangka untuk menolak syubhat dari ahli kitab. Kalau sekarang mungkin seperti Dr. Zakir Naik. Kalau dulu gurunya namanya Syekh Ahmad Didat. Hafal Injil Bapak Ibu, hafal Taurat, hafal Injil.
Kalau kita tidak perlulah hafal Injil, wong Qur'ane ra hafal arep ngapal Injil. Sampun hafal Quran apa dereng? Saya belum hafal Quran tapi saya ingin hafal Injil. Kayak buat apa gitu loh. Loh, Dr. Zakir Naik, Dr. Ahmad Didat, seperti yang baru sedo namanya Ustadz Insan Moko Ginta Mu'alaf itu. Beliau mempelajari Injil dan Taurat karena memang tugas beliau adalah Raddus Subhat. Raddus Subhat itu artinya menjawab kebatilan, menjawab subhat-subhat dari kaum non Muslim. Hari ini Bapak Ibu, kalau jenengan buka channel-channel YouTube, banyak sekali channel-channel seperti itu, subhat itu yang berusaha mempengaruhi keimanan dan akidah kaum muslimin. Bahkan yang paling bahaya itu ada orang yang mantan Islam, murtad. Dia sedikit bisa dalil, bisa baca Al-Quran, hafal beberapa potong ayat, hafal beberapa hadis, pindah agama, dari situ dia menyerang Islam dengan cara apa? Dalil Quran dan dalil hadis. Orang-orang awam, orang-orang yang mungkin tidak mengerti, orang-orang yang mungkin pemahaman agamanya kurang baik, ketika mendengar kok ada orang non muslim bisa dalil Quran, akhirnya mantu dan banyak. Ya adalah. Sekarang ini bukan hanya melalui dengan cara makanan dan sebagainya, tapi sekarang ada murtad-murtad ini yang apa? Menyerang Islam, mengajak untuk murtad dari agama Islam. Jadi ini kita harus berhati-hati. Nah, orang-orang yang ahli dalam bidang itu maka boleh untuk membaca Taurat dan Injil untuk membentengi akidah kaum muslimin. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, dikatakan Rasulullah SAW bersabda, kalau memang di dalam Taurat itu diwajibkan atau dianjurkan berwudu setelah makan, maka kata Rasulullah SAW, barakatut ta'amil wudu qablahu wal wudu ba'dahu. Kalau dalam Islam keberkahan makanan itu adalah wudu sebelum makan dan wudu sesudah makan. Loh Ustaz, tadi katanya wudu tidak dianjurkan. Begini Bapak Ibu, jadi yang dimaksud dengan wudu sebelum makan itu bukan wudu seperti kita mau sholat, tetapi wudu yang dianjurkan sebelum makan itu adalah wudu dari makna lughawi tadi. Napa tadi makna lughawi tadi? Cuci tangan. Jadi yang dianjurkan untuk umat Islam ketika dia berwudu itu adalah berwudu dalam artian makna lughawi, yaitu mencuci tangan. Kata Rasulullah SAW, kalau orang-orang Yahudi dia dianjurkan berwudu setelah makan, maka syariat kami agama Islam menganjurkan kaum muslimin untuk berwudu sebelum dan sesudah makan. Mohon maaf Bapak Ibu dan pemirsa, jenengan kalau mau makan dan sesudah makan cuci tangan napa mboten? Mas yo gawe sendok? Saestu nggih, Masya Allah. Cuci tangan terus sendokan, ngoten nggih? Masya Allah. Makanya yang dibahas ini bukan makan pakai sendok. Kalau kemarin jenengan bertanya, Ustadz mana yang paling afdal Pak Ustadz? Makan pakai sendok atau makan sambil muluk? Mana yang lebih afdal? Al-muttasil afdalu minal munfasil. Sesuatu yang nyambung lebih utama dari sesuatu yang terpisah. Betul. Kita memuluk makanan langsung dengan tangan itu lebih afdal daripada menciduk makanan dengan peran. Jenengan ngaos ngeten niki, langsung duduk depan ustadz, niku insya Allah lebih afdal daripada yang ngaji. Oh, akhirnya muring-muring sing wes aku cegah ngaji loh. Tapi betul loh, beda rasanya ngaji langsung dengan ngaji lewat televisi atau YouTube, itu beda, betul. Makan muluk sambil makan melalui sendok, sendok ini cara Jawane kamera. Itu beda Pak. Jadi kata Alfiyah Ibnu Malik bahwa langsung menyentuh itu lebih afdal daripada perantara. Tapi sekali lagi ya Bapak Ibu hadirin, itu juga ndelok-ndelok kondisi yunal. Kalau memang makanan itu bisa dipuluk dengan tangan, afdal itu dipuluk. Makan muluk afdal. Tapi kalau makanan itu tidak bisa dipuluk, ya aja dipeksa muluk. Seperti beberapa hari yang lalu buka puasa pakai bakso, muluk. Sing kena ya mek pentol karo mine, ndak bisa. Nah makanya harus kondisional, melihat kondisi. Jangan terlalu fanatik. Pokoknya aku fanatik muluk.
Dalam kondisi apapun tidak akan makan bubur, ya akhirnya merucut terus tidak habis-habis. Ya. Nah, oleh karena itu, di sini dikatakan hadirin yang dimuliakan Allah, mencuci tangan itu kata Rasulullah SAW sebelum makan dan sesudah makan. Sebelum makan itu jelas untuk kebersihan dan sesudah makan untuk kebersihan juga. Nah, kadang-kadang ada yang begini Bapak Ibu, monggo Pak cuci tangan, sampun kalau wau, sampun wudu. Kapan? 1 jam yang lalu wong kula dereng demok nopo-nopo. Kemudian dipersilahkan makan tanpa mencuci tangan. Ini keberkahannya tidak lebih utama daripada mencuci tangan untuk makan. Mungkin orang itu berwudu untuk sholat, kemudian setelah sholat makan. Loh, keberkahannya itu adalah mencuci tangan yang memang niatannya untuk makan. Jadi mencuci tangannya itu untuk makan. Niatnya, bismillah, saya mencuci tangan untuk makan. Bukan mencuci tangan untuk sholat. Kalau jenengan setelah sholat kemudian dihidangi makanan, mboten sah iso, berarti itu kurang mendapat keutamaan makanan. Kenapa? Karena tadi kita cuci tangannya untuk apa? Sholat. Bisa dipahami nggih sampai di sini? Nah, jadi mencuci tangan itu disunahkan sebelum makan dan sesudah makan. Bapak Ibu, di dalam sebuah kaidah, ketika jenengan berkumpul dengan anak kecil, orang-orang tua berkumpul dengan anak-anak, di situ ada wadah untuk cuci tangan. Mana yang didahulukan? Jenengan dulu atau anak-anak dulu? Maaf, ini ada baskom untuk cuci tangan. Di situ ada jenengan berumur 60 tahun dan ada anak-anak berumur 5 tahun. Mana yang didahulukan? Alasannya? Sungkan, wis Pak Ustadz, geno nangis Pak Ustadz. Begini, alasannya kenapa kemudian anak-anak didahulukan di dalam sebuah majelis untuk cuci tangan itu? Satu, karena memang anak-anak ini Bapak Ibu, dia itu kan demokin apa-apa. Enek sok-sok enek telak ya didemok kok. Didemok, diuti ngoten. Demoki kucing, demoki tikus nggih. Napa man ditemok? Saka niku disret. Lemah lebu diuluk-uluk dahulukan. Air yang masih bersih itu supaya bisa membersihkan tangannya anak-anak itu. Apa jadinya kalau anak-anak itu cuci tangannya setelah jenengan? Wis karek titik dah kotor pisan. Maka kotornya tangan tadi tidak menjadi bersih. Itu yang pertama. Kenapa kemudian anak-anak lebih didahulukan untuk cuci tangan? Nah, setelah makan siapa yang didahulukan cuci tangan? Anak-anak atau orang tua? Halo? Tidak mau jawab karena takut ditanya alasannya kan begitu kan? Yang didahulukan setelah makan itu adalah orang tua. Di dalam sebuah majelis ada tempat cuci tangan. Di situ setelah makan, mana yang didahulukan? Orang tua duluan. Kenapa? Karena kalau jenengan nunggu anak-anak iso, rong dino ra iso. Akhirnya ya Allah, tanganku pengah kelomo Pak Ustaz. Apa? Ngenteni cah cilik-cilik iso gak iso Pak Ustaz. Nah, jadi jangan menunggu anak-anak karena mungkin anak-anak ini masih mau bermain lagi setelah makan Bapak, maka orang tualah yang cuci tangan dulu. Setelah itu baru anak-anak. Jadi adabnya seperti itu, sebelum makan anak-anak didahulukan, setelah makan kemudian orang tua yang duluan. Itu adab dalam mencuci tangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mencuci tangan ini perkara remeh, tetapi kalau kita niatkan, loh, makan itu niatnya untuk apa sih hadirin pemirsa? Napa? Untuk warak ya. Baik, kata Imam Al-Ghazali, jadi makan itu yaksudu bihi at-taqwa ala taatillah. Makan kita itu niatnya untuk semakin kuat dalam rangka bertakwa kepada. Takwane ben kuat. Salate ben kuat, posone ben kuat, nyambut gaene ben. Kalau niatnya untuk itu hadirin Masya Allah, segala sesuatu yang berkenaan dengan makanan itu akan bernilai berkah, bernilai ibadah. Ya Allah, bismillah, saya niatkan makan saya untuk lebih kuat, posone gen kuat, nyambut gaene gen kuat, dan sebagainya. Maka kemudian perkara nyuci tangan itu karena terkena imbas makanan tadi, niat makanan tadi, maka itu menjadi ibadah. Perkara kebiasaan mencuci tangan kalau diniatkan ibadah, supaya saya bisa makan dengan baik, bersih, tidak penyakitan sehingga nanti bisa kuat, maka mencuci tangan ini bisa bernilai ibadah hadirin. Modal mencuci tangan.
Tapi kata Imam Al-Ghazali, sesuatu yang bernilai ibadah pun kalau tidak diniatkan akan hilang ibadahnya menjadi adat. Penutup. Perkara yang adat kalau diniatkan ibadah maka bisa menjadi ibadah. Tapi perkara ibadah kalau niatnya tidak ada niatnya maka bisa menjadi adat. Contoh, sholat niku lek mboten wonten niate, maka itu bisa jadi hanya mek cendak-cenduk senam. Poso ngeten iki lek mboten wonten niate, ya sing penting poso. Maka puasa kita ini mungkin hanya untuk lapar dan untuk diet saja, tidak ada nilai ibadahnya. Jadi sekali lagi hadirin, sesuatu yang mungkin itu sepele adat bukan ibadah, lek diniati untuk ibadah maka dia akan mendapat pahala ibadah. Sebaliknya, perkara ibadah kalau tidak diniati maka dia hanya akan bernilai adat. Wal iyadzubillah. Nah, oleh karena itu di sini diterangkan bahwa mencuci tangan perkara yang kecil tetapi sebenarnya itu bernilai ibadah luar biasa ketika memang makan kita ini kita niatkan untuk ibadah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai penutup Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan wa tanaza'al ulama fi ghuslil yadaini qabla al-aql. Para ulama ini berselisih pendapat tentang masalah mencuci tangan. Ternyata seperti yang kami sampaikan tadi, mencuci tangan ini menjadi sesuatu yang diperselisihkan. Loh, kenapa Pak Ustadz kok diperselisihkan? Padahal hadisnya kan jelas. Ya, tapi kan tadi juga ada hadis yang mengatakan Rasulullah tidak berwudu sebelum makan. Begini hadirin, yang pertama kata Ibnu Taimiyah, ada ulama yang berpendapat bahwa mencuci tangan sebelum makan itu mustahab. Mustahab itu artinya sunnah, dianjurkan. Baik itu sebelum makan maupun sesudah makan. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis Salman tadi, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan barakatut ta'am fil wudu qablahu wal wudu ba'dahu. Keberkahan makanan itu adalah ada sebelum makan kita cuci tangan dan setelahnya kita cuci tangan. Sementara ulama yang lain berpendapat bahwa mencuci tangan itu makruh. Ya, mencuci tangan itu makruh. Ini pendapat siapa? Pendapat sebagian ulama. Hadisnya apa dalilnya? Dalilnya ya Salman tadi, bahwasanya orang-orang Yahudi itu dia terbiasa untuk mencuci tangan setelah makan. Jadi mencuci tangan setelah makan itu kata mereka adalah adatnya orang Yahudi. Dalilnya apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang terok-terok kaum maka dia termasuk dari golongan mereka. Jadi menurut kelompok kedua ini mencuci tangan setelah makan itu podo karo Yahudi. Berarti Yahudi ini. Nah, jenengan pilih yang Kang Budi. Nah, kita insya Allah pilih yang pertama, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan itu adalah termasuk sunnah Rasul dan kita akan mendapat keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kalau kita ingin mendapat fadilah cuci tangan, maka usahakan makannya sambil apa? Sambil muluk. Sambil apa Bapak Ibu? Sambil muluk. Wallahu a'lam bissawab. Oke, saya kira itu penyampaian kita tentang masalah berwudu. Sebenarnya memang kita lewati tadi, cuman saya pikir ini ada yang penting dalam pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan yang paling penting lagi adalah hal sekecil apapun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dan pemirsa, jangan pernah diremehkan dalam agama ini. Termasuk setingkat mencuci tangan sebelum makan, itu termasuk sesuatu yang apabila kita niatkan untuk ibadah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang sangat-sangat besar nanti insya Allah di hari kiamat. Insya Allah di pertemuan yang akan datang di hari Sabtu kita akan membahas nomor 28 tentang doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum makan dan doa setelah makan. Apa yang diucapkan Nabi sebelum makan dan apa yang diucapkan Nabi setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi hidangan. Semoga kita semuanya mendapatkan kemanfaatan dari ilmu yang kita pelajari, keberkahan dalam kehidupan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan kemudian kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.